Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan ngelanjutin part sebelumnya, yaitu bahas tentang trigonometri dan juga sudut dalam trigonometri. Nah, langsung aja kita bahas ke soal nomor 11. Di soal nomor 11, jika A, B, dan C berturut-turut adalah sudut-sudut pada segitiga ABC, nilai sin A plus B sama dengan bla bla bla. Oke, untuk nomor 11, mungkin biar lebih kelihatan, aku gambarin aja. Jadi di sini A, ini B, dan ini C. Kalau kita jumlahin, A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Karena sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, berarti untuk mencari A plus B itu sama dengan 180 derajat dikurangin dengan C. Berarti sin A plus B itu sama artinya kayak sin 180 dikurangin C. Nah, kalau misalkan di sini patokannya adalah 180, berarti sin nilainya tetap jadi sin. Nah, kemudian 180 min C itu di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti di sini nilainya positif. Di sini positif sin C. Nah, gini. Aku ulangin ya. Jadi kalau misalkan di sini koordinat ini 0, ini 90, 180, di sini 270. Nah, kalau patokannya adalah yang horizontal, yang 180 dan 0 ini, maka nilai sin tetap jadi sin. Cos nilainya juga tetap jadi cos. Tan nilainya tetap jadi tan, kotan tetap jadi kotan. Nah, sebaliknya kalau patokannya itu 90 dan 270, sin itu berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin. Tan berubah menjadi kotan, kotan berubah menjadi tan. Nah, itu patokannya. Di sini tadi kita pakainya 180, berarti sinnya tetap jadi sin. Kemudian karena 180 min C itu di kuadran 2, berarti sin nilainya positif. Tinggal ditambahin positif sin C. Berarti dalam soal ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutin ke nomor berikutnya, soal nomor 12. Nah, di sini nilai dari tan 25 dikalikan tan 65 dikurangin sin 25 derajat min cos 65 nilainya sama dengan bla bla bla. Nah, kita menggunakan teorema yang sama seperti nomor 11. Di sini ada bentuk tan 25. Aku ubah menjadi tan 90 derajat dikurangi 65 derajat. Nah, ini kan hasilnya sama-sama 25. Kemudian dikalikan tan 65 derajat dikurangin sin 25 aku ubah jadi sin 90 derajat min 65 derajat dibagi cos 65 derajat. Nah, kemudian di sini patokannya adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti tan berubah menjadi kotan. 65 derajat. Nah, 90 dikurangi 65 dia di kuadran 1 berarti nilainya tetap positif. Kemudian dikalikan tan 65 derajat dikurangin. Nah, di sini patokannya juga 90 derajat. Berarti nilai sin berubah menjadi cos 65 derajat. Oke, dibagi cos 65 derajat. Nah, tinggal kita sederhanain. Cos 65, cos 65 berarti nilainya sama dengan 1. Kotan 65 itu sama dengan 1 per tan 65. Dikalikan tan 65, dikurangin 1. Nah, di sini juga bisa kita coret aja 65-nya atau tan 65-nya, sehingga hasilnya tinggal 1 dikurangin 1. Atau hasil akhirnya adalah 0. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, kita bahas soal nomor 13. Di soal nomor 13, di sini, jika sin 70 derajat sama dengan P dan cos 70 derajat sama dengan Q, nilai dari cos 110 derajat dikalikan kotan 160 derajat ditambah sin 200 derajat sama dengan bla bla bla.
Oke, cos 110 derajat. Karena yang diketahui di sini sudutnya adalah 70 derajat, berarti kita kaitin sama 70 derajat itu. Cos 110 derajat itu tak tulis jadi cos 180 dikurangin 70 derajat. Dikalikan kotan 160, tak tulis jadi kotan 90 ditambah 70. Ditambah sin 200 itu tak rubah menjadi 270 derajat dikurangin 70 derajat. Nah, ini biar ketemu angka 70, 70, dan 70. Oke. Nah, kemudian di sini cos 180. Kalau patokannya 180 berarti cos tetap jadi cos. Cos 70 derajat. Nah, 180 min 70 dia di kuadran 2. Cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif, berarti ini ada negatifnya. Kemudian dikalikan. Nah, di sini patokannya 90. Kalau 90 kotan berubah menjadi tan. 90 derajat plus 70 itu di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai tan adalah negatif. Ditambah, nah di sini 270 patokannya, berarti sin berubah menjadi cos. 270 dikurangin 70 itu di kuadran 3. Sin di kuadran 3 nilainya adalah negatif, berarti ini dikasih negatif. Nah, kalau sudah, di sini min ketemu min, berarti plus. Cos 70 itu sama dengan Q, tan 70 itu berarti sin per cos, berarti P per Q. Ditambah sin, cos 70. Cos 70 itu nilainya adalah Q, berarti ini min Q. Bisa kita coret aja. Coret-coret berarti hasil akhirnya adalah P min Q. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, kita next ke soal nomor 14. Soal nomor 14, diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Oke, berarti kita gambarin dulu. Siku-sikunya di L, berarti ini KLM. Jika sudut M itu 60, berarti di sini 60 derajat. Dan KM adalah 12. Panjang LM sama dengan bla bla bla. Yang dicari adalah LM. Nah, kalau LM itu kan berarti sampingnya 60 derajat. Berarti yang kita gunakan adalah cos. Cos 60 derajat sama dengan LM dibagi KM. Samping dibagi miring. Nah, cos 60 nilainya sama dengan setengah. LM-nya yang kita cari, KM-nya 12. Boleh kita sederhanain aja, 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Sehingga panjangnya LM itu sama dengan 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, di soal nomor 27, diketahui X berada di kuadran 1 dan memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min 7 sin X plus 3 sama dengan 0. Nilai cos X sama dengan bla bla bla. Oke, nomor 24, kita tulis ulang. Di situ ada 2 sin kuadrat X dikurangin 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, nanti di sini 2 sin X dikalikan sin X. Di sini min 3, di sini min 1. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini 2 sin X sama dengan 1 atau 2 sin X min 1 sama dengan 0, berarti sin X-nya sama dengan setengah. Atau di sini sin X min 3 sama dengan 0, berarti sin X-nya sama dengan 3. Nah, karena dia di kuadran 1, berarti yang kita ambil adalah sin X sama dengan setengah. Berarti nilai X-nya adalah 30 derajat. Karena sin yang nilainya setengah itu 30 derajat. Yang dicari adalah cos X, berarti cos X sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setara dengan setengah akar 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang do. Oke, kita next ke soal nomor 25.
Di soal nomor 25, himpunan penyelesaian dari sek kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Oke, kalau di soal nomor 25, misalkan kita selesaiin pakai cara nomor 24, yaitu difaktorkan, itu akan susah. Kenapa? Karena di sini ada akarnya. Nah, berarti cara yang lebih gampang kita cobain aja dari opsinya. Nah, misalkan di opsinya di situ ada 0 derajat. Kita coba. Ketika X-nya itu sama dengan 0 derajat. Berarti sek kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Apakah nilainya benar? Nah, kita coba. Berarti di sini sek kuadrat 0 ditambah akar 3 tan 0 sama dengan 1. Sek itu sama dengan 1 per cos. Kalau cos 0 itu nilainya adalah 1. Berarti 1 per cos kuadrat 0 ditambah akar 3 tan 0 itu nilainya 0 sama dengan 1. Cos 0 nilainya 0 berarti 1 per 1 kuadrat, hasilnya tetap 1. Ditambah akar 3 kali 0 tetap 0 sama dengan 1. 1 sama dengan 1 berarti nilainya benar. Nah, berarti yang mengandung 0 derajat masih ada kemungkinan benar. B dan C sudah pasti salah karena tidak mengandung 0 derajat. Nah, sekarang kita cek untuk X-nya sama dengan 120 derajat. Kita masukin ke sek kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Berarti jadinya sek kuadrat 120 derajat ditambah akar 3 tan 120 derajat sama dengan 1. Sek kuadrat 120 derajat itu nilainya sama dengan 4. Ditambah akar 3 tan 120 derajat. Tan 120 derajat itu nilainya adalah min akar 3. Nah, berarti di sini 4 plus kali min berarti min. Akar 3 kali akar 3 itu 3 sama dengan 1. 4 kurangin 3 sama dengan 1 berarti nilainya juga benar. Nah, berarti yang opsi A itu salah karena tidak mengandung 120 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk yang sudutnya 180 derajat. Kita coba 180 derajat. X sama dengan 180 derajat, kita masukin ke sek kuadrat X plus akar 3 tan X sama dengan 1. Berarti sek kuadrat 180 derajat ditambah akar 3 tan 180 derajat sama dengan 1. Nah, sek kuadrat 180 derajat nilainya adalah 1, kemudian ditambah akar 3 tan 180 derajat. Tan 180 derajat itu setara dengan 0. Berarti di sini dikalikan 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti nilainya juga benar. Nah, sehingga opsi yang tepat dalam soal ini adalah 0, 120, dan 180. Jawabannya yang E. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, di soal nomor 26. Nah, di situ ada bentuk tan X dikurangin 6 kotan X dikurangin 5 sama dengan 0 untuk 90 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nilai X yang memenuhi adalah bla bla bla. Oke, aku tulis ulang. Berarti di sini tan X min 6 kotan itu sama dengan 1 per tan X. Berarti di sini tulis tan X 6 per tan X dikurangin 5 sama dengan 0. Nah, biar hilang tan X-nya, maka semuanya aku kalikan dengan tan X. Sehingga di sini jadinya tan kuadrat X dikurangin 6 dikurangin 5 tan X sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan berarti jadinya ini tan X. Di belakang juga ada tan X. Berarti nilainya adalah min 6 sama plus 1.
Nah, gini. Sama dengan 0. Berarti nilai tan X-nya itu sama dengan 6 atau tan X-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena dia tidak mungkin kalau hasilnya itu 6, berarti yang kita pakai adalah yang negatif 1. Tan X sama dengan negatif 1. Berarti tan X-nya, tan yang nilainya negatif 1, berarti sama dengan tan 135 derajat. Ya, 135 derajat itu di kuadran 2. Tan di kuadran 2 nilainya negatif. Berarti opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Lanjutin ke soal nomor 27. Oke, di soal nomor 27, nilai cos kuadrat A ditambah tan kuadrat A dikurangin sek kuadrat A sama dengan bla bla bla. Oke, aku tulis ulang, berarti cos kuadrat A. Nah, tan-nya aku ubah jadi sin kuadrat A per cos kuadrat A. Sek kuadrat A itu setara dengan 1 per cos kuadrat A. Oke. Nah, berarti di sini nanti jadinya cos kuadrat A ditambah. Nah, karena ini sama-sama cos kuadrat A-nya, berarti boleh kita jadiin satu. Penyebutnya adalah cos kuadrat A. Yang atas tinggal sin kuadrat A dikurangin 1. Nah, di sini hasilnya cos kuadrat A berdasarkan identitas trigonometri, kalau sin kuadrat A min 1 itu setara dengan min cos kuadrat A. Nah, itu berdasarkan identitas trigonometri ya. Jadi sin kuadrat A min 1 itu setara dengan min cos kuadrat A. Di sini cos kuadrat A-nya kita coret, berarti hasilnya tinggal min 1 aja. Berarti di sini cos kuadrat A min 1. Nah, cos kuadrat A min 1 berdasarkan identitas trigono, dia setara dengan min sin kuadrat A. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita ke dua soal yang terakhir, nomor 28 dan 29. Oke, nomor 28 di situ 2 sin A cos A dibagi kotan A ditambah 2 sek kuadrat A sama dengan bla bla bla. Oke, aku tulis jadinya 2 sin A cos A dibagi kotan. Kotan itu sama dengan cos per sin. Berarti di sini cos A per sin A. Ditambah 2 sek. Sek itu setara dengan 1 per cos kuadrat A. Sek kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A. Oke? Nah, di sini nilai cosnya boleh kita coret aja. Berarti tinggal 2 sin A dibagi 1 per sin A. Ditambah di sini 2 dibagi 1 per cos kuadrat A. Nah, 2 sin A dibagi 1 per sin A, terus ditambah 2 dibagi 1 per cos kuadrat A. Pembagian dalam pecahan berarti bisa kita ubah jadi perkalian. Berarti di sini 2 sin A dikalikan, asalkan kita balik. Di sini sin A per 1 ditambah 2, pembagiannya bisa berubah jadi perkalian, asalkan belakang kita balik. Jadinya cos kuadrat A per 1. Nah, 2 sin A kali sin A berarti 2 sin kuadrat A. Ditambah 2 cos kuadrat A. Duanya kita keluarin, berarti tinggal sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A nilainya adalah 1, berarti 2 dikalikan 1. Hasil akhirnya adalah 2. Berarti opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, kita ke soal nomor 29, soal terakhir dalam part ini. Bentuk sederhana dari sin A ditambah 1 plus cos A ditambah 1 plus cos A per sin A adalah bla bla bla. Aku tulis ulang, sin A per 1 plus cos A ditambah 1 plus cos A dibagi sin A. Nah, biar nggak ribet caranya adalah bawah dikalikan atas, kemudian yang bawah kita kaliin juga. Jadi, sin A dikalikan sin A, hasilnya adalah sin kuadrat A. Ditambah 1 cos A kali 1 cos A. Berarti 1 plus cos A kuadrat dibagi
Yang bawah kita kaliin, berarti 1 plus cos A dikalikan dengan sin A. Oke. Nah, kalau kita jabarin jadinya sin kuadrat A ditambah 1 plus cos A. Kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1 plus 2 cos A plus cos kuadrat A. Kemudian dibagi 1 plus cos A dikalikan dengan sin A. Nah, di sini ada bentuk sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Berdasarkan identitas Trigono, dia nilainya sama dengan 1. Berarti ini 1 ditambah sisanya, yaitu 1 plus 2 cos A. Dibagi 1 plus cos A dikalikan sin A. Oke. Yang atas 1 tambah 1 berarti hasilnya 2 plus 2 cos A dibagi 1 plus cos A dikalikan sin A. 2-nya kita keluarin jadinya 1 plus cos A dibagi 1 plus cos A dikalikan sin A. 1 plus cos A-nya boleh kita coret aja, berarti hasilnya adalah 2 per sin A. 1 per sin A itu sama dengan kosek. Berarti 2 kosek A. Jawaban yang tepat adalah yang E, 2 kosek A. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.